Siapa bilang konsultan praktisi komunikasi seperti saya tidak pernah mengalami masalah komunikasi? Cerita saya berikut ini adalah buktinya. Jadi begini, saya memiliki banyak teman dan sahabat dan mitra-mitra bisnis selama ini, semuanya berjalan dengan baik. Tentu ada berbagai ketidaksetujuan, berbagai konflik kecil-kecil, bahkan pertengkaran. Tapi semua itu berhasil kami selesaikan lewat dialog, lewat ngobrol dari hati ke hati dan kemudian mendapatkan solusinya. Di tahun 2022 ada suatu kejadian yang menurut saya sangat menyedihkan ya, tapi saya bisa mengambil pelajarannya. Ceritanya begini, saya memiliki seorang sahabat yang adalah latar belakang dan karakter dan semuanya itu sangat berbeda dengan saya. Tapi toh kami bisa berteman ya, bersahabat, bahkan kadang-kadang melakukan bisnis bersama. Kami memiliki visi yang sama. Kami punya values yang sama. Jadi meskipun banyak perbedaan tapi juga ada banyak kesamaan. Jadi persahabatan berlangsung selama beberapa tahun. Nah, suatu hari saya kaget karena tiba-tiba teman saya ini memutuskan semua jalur komunikasi kami. Tanpa ada alasan, tanpa ada penjelasan. Dan itu membuat saya sangat sedih dan kaget ya. Lalu dari situ saya belajar, saya refleksi. Karena saya yakin bahwa dalam setiap relasi pasti ada saya dan ada orang lain ya. Nah oleh karena itu saya percaya bahwa saya pun berkontribusi pasti terhadap semua dinamika dalam relasi. Sehingga hal yang paling utama yang harus saya lakukan pertama adalah refleksi dan introspeksi. Apa yang sebenarnya terjadi, perilaku saya dan komunikasi saya seperti apa yang bisa membuat kejadian seperti ini bisa terjadi. Pelajaran komunikasi yang sangat signifikan yang saya ingin bagi buat teman-teman agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan adalah begini ya, dalam relasi itu pasti perlu ada komunikasi yang sebenarnya ujungnya adalah untuk menciptakan trust ya. Trust bahwa relasi ini akan langgeng, relasi ini akan jangka panjang. Dan semua masalah yang terjadi dalam relasi itu tidak akan membuat relasi ini mudah goyah, atau mudah hancur, atau mudah hilang begitu saja. Ya. Jadi semua upaya komunikasi yang dilakukan siapa saja dalam membangun relasi apa saja adalah ujungnya untuk mencapai trust. Trust bahwa semua masalah, ya, semua konflik yang mungkin timbul dalam relasi itu bisa diselesaikan lewat dialog tatap muka yang terbuka ya, dan transparan. Semua perasaan-perasaan negatif terhadap orang lain itu harus punya ruang untuk dibicarakan juga gitu. Dan orang yang ada dalam relasi itu merasa bahwa relasi ini penting ya, sehingga harus terus-menerus diperjuangkan. Antara lain lewat upaya untuk saling mengenal, mengerti kekuatan dan kelemahan orang lain. Mana sih ada hot button mungkin yang bisa diidentifikasi dalam relasi, kan setiap orang pasti akan punya itu ya. Nah yang perlu diingat adalah dalam relasi, trust itu tidak bisa hanya dilakukan atau diasumsikan oleh satu pihak saja. Artinya satu pihak merasa bahwa oh ini relasi yang memang sudah penuh kepercayaan gitu. Saya percaya bahwa dia tidak akan mengkhianati saya misalnya, atau saya juga sebaliknya, atau siapapun gitu ya, dalam relasi apapun. Wah, sudah ada trust ini berarti relasi saya sudah yakin ya bahwa oh ini relasi memang sudah saling mengenal gitu. Tapi pelajaran yang saya temukan adalah bahwa trust dalam relasi itu juga harus diamini oleh pihak lain gitu ya. Jadi tidak bisa saya saja atau satu pihak saja yang berasumsi bahwa relasi ini baik-baik saja gitu. Jadi pelajaran yang harus saya pelajari dalam hal ini adalah bahwa dalam relasi semua orang harus sepakat bahwa relasi ini memang sudah ada saling percaya di antara semuanya gitu. Dan itu harus di-verbalize ya, disampaikan secara langsung kepada semua orang yang terlibat dalam relasi. Apakah betul kita ini sudah saling mempercayai atau belum sebenarnya? Lalu di mana sih sebenarnya level of trust itu ada di antara semua orang yang ada dalam relasi itu? Sehingga pelajaran pertama adalah tidak bisa satu pihak saja yang merasa bahwa ini trustnya cukup, sementara pihak lain
belum tentu mempunyai perasaan yang sama. Selanjutnya adalah kesalahan saya yang paling fatal, yang menurut saya memicu rusaknya sebuah relasi ya. Dan itu memang saya akui, saya pelajari sebagai sesuatu yang sangat penting buat ke depan. Yakni pesan-pesan sensitif, masukan, kritikan ya, itu saya lakukan lewat teks. Karena saya merasa bahwa ini adalah relasi yang sudah sangat tebal ya, level of trust-nya gitu. Tapi ternyata itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena bagaimanapun juga pesan-pesan sensitif ya, yang bakal bisa membuat orang lain menjadi tidak nyaman ya, atau merasa terpojokkan ya. Itu selayaknya memang dilakukannya harus lewat dialog tatap muka. Bukan lewat teks begitu saja. Karena lewat teks itu potensi untuk terjadi miskomunikasi memang akan sangat besar. Nah, pesan-pesan sensitif itu memang harus dilakukan lewat tatap muka. Dan yang lebih penting adalah harus diukur lebih dahulu sebenarnya dalam relasi ya. Ketika kita memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan sebagai kritik ya, atau masukan kepada orang lain, kita perlu tahu intensi kita melakukan itu apa. Apakah memang benar-benar hanya ingin memberikan masukan supaya orang lain berubah, atau sebenarnya ingin punya tujuan-tujuan lain. Nah, itu harus diukur ya, dipahami dulu. Lalu kita juga harus tahu kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau saya menyampaikan ini atau mengungkapkan ini kepada orang lain. Apa reaksi yang akan terjadi di pihak orang lain ketika saya sampaikan ini. Kalau ternyata reaksi-reaksi yang berpotensi akan menimbulkan suasana yang negatif atau kondisi yang tidak enak, mungkin akan baik kalau tidak dilakukan saja dulu gitu. Karena apapun yang disampaikan secara negatif itu tidak semua orang sebenarnya siap untuk menerima hal-hal seperti itu. Meskipun relasinya adalah relasi yang sudah cukup lama. Ketika ingin memberikan masukan, kita harus punya faktanya ya. Mengapa masukan itu penting? Apa sih sebenarnya hal yang sangat signifikan sehingga membuat kita harus menyampaikan masukan atau kritikan itu kepada orang lain. Lalu ketika kita sudah mengukur semuanya dan lalu menyampaikannya kepada orang lain harus punya ruang yang cukup untuk memberikan argumentasinya atau memberikan bahkan penolakannya gitu ya. Dan kita harus siap bahwa belum tentu perspektif kita, sudut pandang kita itu sama dengan sudut pandang orang lain. Nah, itu adalah pelajaran komunikasi yang sangat penting. Jadi ada 3 skill komunikasi penting yang bisa dipelajari dari sini. Pertama, trust di dalam relasi itu harus terus-menerus diperjuangkan lewat kebiasaan dan skill komunikasi. Lalu yang kedua, sekiranya ada pesan-pesan yang sensitif, itu harus disampaikan secara sedemikian rupa sehingga pesan-pesan itu akan disampaikan dengan cara yang elegan ya, dan tetap bisa menjaga keutuhan relasi itu. Lalu yang ketiga, ketika dalam relasi itu ada perasaan-perasaan yang mengganggu, segera harus disampaikan lewat dialog tatap muka. Apalagi kalau semua orang dalam relasi itu merasa bahwa relasi ini penting dan perlu diperjuangkan. Cerita saya yang tadi merupakan refleksi yang sangat penting buat saya di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya dan terus membangun relasi-relasi bermakna di tahun-tahun mendatang. Mengasah keterampilan komunikasi akan membangun kekuatan diri untuk mencapai sukses.